Pembahasan kali ini adalah tentang soal cerita untuk persamaan kuadrat. Jadi pada saat kita mau menyelesaikan soal cerita yang terkait sama persamaan kuadrat, ada caranya, yaitu adalah kalau di dalam soal kita diketahui bahwa dia variabelnya ada dua, maka kita harus bikin supaya variabelnya dia jadi satu. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus bikin agar supaya variabelnya dia itu hanya satu buah. Sebentar, ini saya ubah thickness-nya dulu. Buat supaya hanya dalam satu variabel saja dengan cara disubstitusi, yaitu dengan cara melakukan substitusi. Cari yang diminta, cari persamaan yang diminta. Jadi persamaannya itu apa? Apakah dia tentang keliling, apakah dia tentang luas, apakah dia tentang biaya, dan seterusnya. Coba kita praktek untuk ngerjain soal ini. Jumlah pangkat 2 daripada 3 bilangan genap positif yang berurutan. Jadi dalam hal ini kita harus bikin persamaan untuk bikin ini pangkat 2 dari 3 bilangan genap positif. Jadi kalau bilangan genap ya kita misalnya ini ya, bilangan genap kan kayak seperti katakanlah 2, 4 sama 6 kan. Nah, ini kita bikin permisalan daripada bilangan genap yang pertama. Jadi kita usahakan dari awal itu dibikin supaya variabelnya sama. Jadi kita bikin bilangan yang pertama misalnya adalah X. Berarti bilangan yang kedua kita bisa bikin persamaannya itu adalah X ditambah dengan 2. Karena kan berikutnya kan ditambah sama 2 kan. Dari 2 mau ke 4 gitu. Bilangan yang ketiga berarti adalah X ditambah sama 4. Nah sekarang baru kita tulis persamaannya. Jumlah pangkat 2. Jumlah pangkat 2 dari, ya berarti ini kita rasa bahasanya harus agak dibenerin. Jumlah pangkat 2 berarti diapain dulu? Dipangkatin 2 dulu atau dijumlah dulu baru dipangkatin 2? Nah yang benar adalah dipangkatin 2 dulu terus kemudian baru dijumlah ya. Jadi hasil daripada yang 440 itu adalah pangkat 2 dulu dari masing-masing X plus 2 ini, X plus 4 lagi. Nah kemudian baru dijumlah. Nih jumlah pangkat 2. Ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, terus kemudian baru dijumlah. Ya kemudian kita selesain. Nah kalau misalkan dia variabelnya sudah sama semua ya enak, tinggal selesain. Ini nggak usah diapa-apain, ini tinggal dikuadratin, berarti kan X kuadrat plus 4X plus 4, yang ini dikuadratin juga, X kuadrat plus berapa? 8X ditambah sama 16, terus kemudian digabung jadi 1, 3X kuadrat ditambah dengan X nya berarti berapa? 12X, terus kemudian angkanya berapa? 20, 440 nya dipindah ke sini aja kali, 440. Nah berarti kita punya 3X kuadrat ditambah sama 12X dikurang sama 420. Bisa dibagi nggak? Kalau bisa disederhanain, sederhanain aja. Karena dia lebih mempermudah untuk mengerjakan. Berarti di sini kita punya X kuadrat ditambah sama 4X. 420 dibagi 3 berapa ya? 140. Nah, baru kita cari. Kalau bisa pakai pemfaktoran dulu ya. Jadi kalau misalkan bingung caranya menyelesaikan ini, lihat di video sebelumnya tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Berarti hasilnya berapa? Di sini ada 14, terus kemudian di sini ada 10, berarti di sini plus, ini minus, X-nya ketemu 10 atau X-nya ketemu sama dengan min 14. Nah, karena dia bilang adalah bilangan genap positif yang berurutan, berarti di sini ini termasuk tidak memenuhi. TM itu singkatan dari kata-kata tidak memenuhi. Jadi karena X-nya yang benar itu adalah X sama dengan 10,
Berarti kita bisa tahu bilangannya itu siapa ya. Bilangan pertamanya kan adalah X dan nilainya adalah 10. Bilangan yang kedua kan dia kan saya tulis X plus 2 berarti adalah 12. Bilangan yang ketiga adalah X plus 4 berarti adalah 14. Jadi kita tetap harus tulis ya, karena soalnya itu dalam bentuk kalimat. Kita harus tulis ketiga bilangan tersebut adalah 10, 12, dan 14. Nah gitu caranya nyelesain. Kemudian contoh yang kedua, kita mau mencari namanya itu titik potong. Jadi kalau kita mau mencari titik potong ya, titik potong itu idenya adalah X sama Y yang sama untuk mereka berdua. Jadi kalau misalkan idenya adalah X sama Y yang sama, ya berarti kita tinggal substitusi. Di sini kan variabelnya 2. Tadi kan sebelumnya kan saya sudah cerita bahwa kita harus bikin agar supaya variabelnya cuma 1. Nah, supaya variabelnya cuma 1, berarti kita harus melakukan substitusi. Saya mau melakukan substitusi Y, berarti kalau misalkan pindah tempat, kita punya Y sama dengan X plus 2. Di sini kan ada persamaan 2X kuadrat. Nah, ini disubstitusi ke sini. Tinggal ganti X tambah 2 sama dengan 2X kuadrat. Nah, karena variabelnya udah sama, dikumpulin jadi 1, kemudian diselesaikan. Berapa ini kalau difaktorin? Bisa nggak difaktorin? Tentukan titik potong kurva 2. Ini nggak bisa diselesain. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa difaktorin, ya kita punya dua pilihan. Mau pakai melengkapkan kuadrat sempurna boleh, mau pakai rumus ABC boleh. Nah, saya mau pakai rumus ABC aja. Min B, jadi di sini kita bisa tahu bahwa A-nya itu adalah 2. Coba cek dulu soal kerjanya benar atau enggak. Benar. B-nya itu adalah min 1, C-nya adalah min 2. Ya, tinggal masukin ya. Min B, rumusnya ya tulis dulu boleh. Min B plus minus akar B kuadrat minus 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Min B 1 plus minus akar B kuadrat 1 minus 4 kali A kali C, berarti hasilnya positif 4 kali 2 kali 2 karena C nya minus, dibagi sama 2 kali A, A nya itu 2, berarti hasilnya adalah 4. Berarti berapa nih? 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 tambah 1 17. Berarti angkanya agak jelek ya. Akar 17 dibagi sama 4. Nah, di sini X-nya bisa ketemu dua jawaban. Tulis di sini. Berarti untuk X1 sama dengan 1 ditambah sama akar 17 dibagi sama 4. Nah, kita cari tahu Y-nya. Paling gampang dari sini. X plus 2. Berarti langsung sama nyebut X plus 2. Berarti di sini ada 1 plus akar 17 plus 2, 2-nya sama nyebut jadiin per 4 berarti 8. Berarti Y-nya ketemu adalah 9 ditambah sama akar 17 dibagi sama 4. Nah, terus kemudian untuk yang berikutnya, untuk X2 sama dengan 1 dikurangi sama akar 17 dibagi 4, kita cari tahu Y-nya juga. Pakai fungsi yang sama, Y sama dengan X tambah 2, berarti 1 minus akar 17 per 4 ditambah dengan 2, ya sama nyebut per 4. Berarti di sini ada 1 minus akar 17 ditambah sama 8, berarti kita punya 9 minus akar 17 dibagi 4. Jadi kita bisa ketemu, namanya itu titik potong. Titik potongnya itu dalam bentuk koordinat. Titik potongnya adalah yang pertama, X1, Y1, berarti kita punya pasangan 1 plus akar 17 per 4, Y-nya itu adalah 9 plus akar 17 per 4. Itu koordinat yang pertama. Terus kemudian kita harus tulisin juga koordinat yang kedua, yaitu adalah 1 minus akar 17 per 4 sama 9 minus akar 17 per 4. Jadi dia bentuknya itu adalah pasangan koordinat. Ada dua titik potong untuk kurva dan garis itu. Angkanya jelek sekali. Coba kita lihat benar nggak. Cek min. Oke, min B dia nggak bisa difaktorin ya toh. Oke.
Terus kemudian contoh soal berikutnya, ya sama caranya, kita harus bikin supaya variabelnya cuma satu. Seorang petani ingin memagari kandangnya yang berbentuk 2 persegi panjang. Digambar dulu kalau misalkan bingung. 2 persegi panjang misalnya dia seperti ini. Di sini itu adalah X-nya, ini X-nya, ini berarti Y-nya. Yang berimpit pada salah satu sisi, berimpit berarti maksudnya ini berimpit pada salah satu sisi. Panjang pagar yang tersedia 200, berarti 200 itu kita bisa tuliskan dia sebagai pagarnya kan ada di sini, ini kan dipagarin semua kan dia nggak ada temboknya. Jadi 200 itu sama dengan X-nya itu ada 4 biji, Y-nya itu ada 3 biji. Jadi variabelnya masih ada 2 ya. Tujuannya mau nyari tahu ukuran kandang. Ukuran kandang berarti dalam hal ini dia mau mencari X-nya itu berapa, Y-nya berapa, agar supaya luas kandangnya 1400. Berarti 1400 itu sama dengan 2 kandang. Satu kandang kan ukurannya X kali Y kan. Berarti 2 kali X kali Y, kecilin aja 700 sama dengan X kali Y. Nah sekarang kita harus bikin supaya variabelnya jadi 1. Jadi di sini kalau misalkan saya bikin 3Y sama dengan, berarti adalah 200 dikurangi sama 4X. Jadi kalau misalkan kita bikin Y sama dengan, berarti 200 dikurangi sama 4X dibagi 3. Nah ini tinggal disubstitusi ke sini. Jadi kita tulisin persamaannya, 700 sama dengan X dikali sama 200 minus 4X dibagi sama 3. 3-nya kita kali silang ke sono ya. Saya selesai di sini aja, nanti mungkin lari ke sebelah kiri. 2100 sama dengan 200x, ini dikali masuk ke sini, dikurangi sama 4x kuadrat, kumpulin jadi 1, dikumpulin di sebelah kiri, 4x kuadrat minus 200x ditambah sama 2100, disederhanain. Kalau nggak bisa langsung ya dibagi 2 dulu. Dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2 berarti 1050 ya. Terus kemudian dibagi 2 lagi, kan masih bisa disederhanain kan, 50x ditambah sama dibagi 2 berarti 525. Nah sekarang kalau misalkan kita mau ngefaktorin berarti berapa? Bisa difaktorin nggak? X 25 21. X kuadrat minus 50x plus 525. Nah, di sini kita harus coba-coba untuk melakukan pemfaktorannya dia. Kita bisa nyarinya itu dari 525 sebenarnya. Jadi coba-coba 525 itu adalah 1 kali 525. Nggak bisa ya, soalnya ini kalau ditambahkan 526 sama 524 dan seterusnya. Nah nanti pada saat kita sudah selesai coba-coba, kita akan mendapatkan bahwa pemfaktorannya adalah 35 sama 15. Karena 35 sama 15 kalau dikali itu adalah 525, kalau ditambah adalah 50. Berarti di sini kita bisa ketemu X-nya adalah 35 atau X-nya sama dengan 15. Nah sekarang kita cek dulu. Kalau X-nya itu adalah 35, maka kita bisa mencari Y-nya. Coba kita cek. Y-nya berarti 200 dikurangi 4 dikali sama 35 dibagi sama 3. Dihitung berapa hasilnya? 70 berarti dia dikurangi sama 140 dibagi sama 3. Berarti hasilnya adalah 60 dibagi 3, 20. Nah sekarang kalau misalkan kita ukurannya adalah 15, coba kita cari nilai Y-nya. 200 dikurangi sama 4 dikali sama 15 dibagi sama 3. 200 dikurangi 4 kali 15 itu 60 dibagi sama 3. 140 dibagi sama 3. Berarti hasilnya berapa nih? 140 itu berarti sekitar 46 2/3. 120 18 ya toh 46 2/3 meter. Jadi ukurannya ada 2 kemungkinan ya. Ukuran yang pertama dalam hal ini ya kita ngomong panjang boleh, lebar boleh. Untuk X-nya 35, nilai Y-nya itu adalah berarti lebarnya. Berarti kita bisa ngomong ini sebagai panjangnya. Panjang 35, kita bisa ngomong lebarnya dia adalah 20 meter.
Ukuran yang kedua, panjangnya kita bisa ngomong untuk ukuran 15, terus kemudian 15 meter maksudnya, lebarnya itu agak jelek tapi ya bisa diukur lah, 46 2/3 meter. Nah itu adalah penyelesaian untuk yang contoh soal 3. Jadi keduanya dipakainya, X sama dengan 35 dipakai, X sama dengan 15 dipakai, karena dia kan nggak ada batasan dalam hal ukuran panjangnya harus lebih kecil atau lebih besar daripada berapa. Di sini kan cuma ada panjang pagar yang tersedia sama luas kandang, dan di sini untuk X35 ataupun X15 dia nggak menghasilkan nilai Y yang negatif, jadi nggak masalah, dua-duanya dipakai. Oke, kemudian contoh soal berikutnya, contoh soal yang terakhir, contoh soal keempat. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jadi di sini tinggal digambar siku-siku di B. Ini kita gambar B, ini A, terus kemudian ini C. Terus kemudian dimasukin semuanya, AB 3x-1, ini 3x-1, terus kemudian BC 7x-1, terus kemudian AC itu adalah 5x ditambah sama 3. Jadi kalau misalkan kita mau selesai, kita kan punya Pitagoras. 5x plus 3 itu adalah sisi miringnya, jadi kita bisa tulis 5x plus 3 sama dengan 3x minus 1, kita kuadratin sama 7x-1 dikuadratin. Nah tinggal diselesain. Di sini kan enak, karena variabelnya kan sudah sama. Dikuadratin berarti 25x kuadrat 30x ditambah sama 9 sama dengan yang 3x-1 berarti 9x kuadrat dikurangi sama 6x ditambah sama 1, yang di sebelah kanan 49x kuadrat minus 14x ditambah sama 1, ya diseranain dulu lah, 49 tambah 9 berarti 58x kuadrat minus 6 minus 14 minus 20x plus 1 sama plus 1 berarti plus 2. Terus kemudian baru ditarik ke sisi yang sama, 58x kuadrat dikurangi sama 25x kuadrat min 20x, terus kemudian yang sebelah kanan ada min 30x plus 2 minus 9. Berarti berapa hasilnya? 3x kuadrat, ya betul nggak? Itu kurang itu, 5 kurang ini, benar. Terus kemudian di sini kita punya 50x dikurangi 7. Ya kemudian kita faktorin, kalau bisa difaktorin. Oke, coba difaktorin. Koefisien x kuadrat adalah 33, koefisien x adalah 50, terus kemudian koefisien konstantanya itu adalah minus 7. Kalau misalkan kita faktorin, dia nggak bisa difaktorin. Jadi kalau misalkan kita mau cari, ya agak susah. Berapakah sisi yang terpanjang? Kita bisa, karena pemfaktoran nggak bisa, ya kita bisa pakai rumus ABC. Jadi x1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 2500 min 4 kali A nya 33, C nya minus 7. Tapi terlebih dahulu sebelum itu dilakukan, cek dulu ya apakah semua penghitungannya sudah benar. Cek dulu 5x plus 3 ini benar, ini benar. Terus kemudian 3x min 1 masukinnya benar, 7x min 1 benar, 3x min 1 ini betul, ini betul, ini betul, ini betul, ini betul. Penjumlahannya 49 sama 9 berarti 58 benar, min 6 min 14 min 20 benar, 1 sama 1 2 betul. Terus kemudian dipindah tempatnya, 25x kuadrat benar, 30x benar, hasilnya 50 min 7 ya betul. Nah terpaksa kan dia angkanya jelek. Jadi B kuadrat min 4AC nya berapa? Berarti tinggal dihitung 2500 itu jadi tambah ya, 4 dikali sama 3 dikali sama 33 dikali sama 7 hasilnya jelek, 3424. Ya kalau dia bisa difaktorin aja. Berarti di sini 50 plus minus akar daripada 3424 ya
Kita cari tahu nanti penyederhanaannya. 3424 itu kalau kita akar itu akan mendapatkan 4 akar 214. Jadi di sini 50 plus minus 4 akar 214 dibagi sama 66, berarti kita bisa bagi 2 semuanya. Jadi X1,2 sama dengan dibagi 2, berarti kita punya 25, dibagi 2, berarti 2 akar 214. Dibagi sama 33. Nah, sekarang kita cek dulu. Akar 214 sekitar berapa? Akar 214 itu kan di atas akar 196 tapi kurang dari akar 225. Akar 225 itu kan 15. Akar 196 kan 14. Berarti ini nilainya kurang lebih sekitar 14, nah, kalau 14, dikali sama 2 berarti sekitar 28, jadi di sini kan X-nya ada 2 kemungkinan jawaban. Yang satu itu adalah plus 25 ditambah sama 2 akar 214 dibagi sama 33, dan ini akan menghasilkan angka yang positif. Nah, untuk yang satunya 25 dikurangi sama 2 akar 214 dibagi 33, ini kan nilainya kan sekitar 28. Berarti ini hasilnya minus. Nah, kalau X-nya itu hasilnya minus dan kita masukin di sini, berarti kan ukuran panjangnya minus kan? Kita masukin di sini juga minus kan? Berarti kesimpulannya yang ini itu bukan merupakan jawaban. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu panjang sisi yang terpanjang, ini kan dia minta panjang sisi yang terpanjang. Sisi terpanjang itu adalah AC, berarti hanya nilai X1 yang kita pakai. Jadi 5 kali X, X-nya itu kita ganti 25 ditambah sama 2 akar 214 dibagi sama 33 ditambah sama 3. Hitung sendiri ya. Ini nanti satuannya adalah cm. Oke. Itu tinggal samain nyebut, terus kemudian dikali-kali dan disederhanain. Itu semua adalah penjelasan untuk materi tentang soal cerita pada persamaan kuadrat. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.